الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Belajar ilmu agama sekaligus ilmu-ilmu konversional tentunya menjadi daya tarik pondok pesantren bagi para orang tua dan calon siswa. Fasilitas yang ditawarkan pun tak main-main. Bahkan ada pesantren yang memiliki hotel di dalamnya. Ada beberapa pondok pesantren yang digelar mewah berkat fasilitas yang disediakan. Mau tahu? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pesantren Al Zaitun. Pesantren ini terletak di Kecamatan Hargelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Luas pesantren ini hampir 2000 hektar. Penghuninya pun ribuan. Pohon pesantren yang dipimpin oleh Aspanji Gubilang ini merupakan pesantren termegah di Asia Tenggara. Tentu saja tak dapat dinampik, karena di dalam pesantren tersebut sebuah fasilitas tergolong lengkap dan memadai. Terdapat asrama, ruang belajar, area olahraga, perkebunan, hiburan peternakan, hotel, kantin, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat beriman, bagaimana? Anda mau coba memasukkan keluarga ke pesantren ini? Tazkiyah International Islam Boarding School atau IIBS. Kampus Tazkiyah didirikan sejak tahun 2012, namun angkatan pertama baru tahun 2014. Pendiri pesantren ini salah satunya adalah Muhammad Ali Wahyudi MPD. Pesantren ini khusus untuk jenjang SMP dan SMA. Letaknya di Jalan Tirto Sentono nomor 15, Dau, Malang, dengan luas gedung 1,2 hektar untuk putri dan hampir 3 hektar untuk putra. Jika memasuki kampus Tazkiyah akan didapati gedung mewah dan sangat bersih. Ruang kelas dicat berwarna-warni. Terdapat kamar mandi di setiap kelas dan juga loker. Terdapat pula tempat makan yang bersih dan rapi. Setiap kelas diisi oleh 8 orang santri dan terdapat 1 buah kamar mandi di dalamnya. Nah, sahabat beriman, jika orang tua berminat mendaftarkan anaknya ke Tazkiyah, Anda harus menyiapkan dana sekitar 35 juta. Untuk SPP per bulan mencapai 2 juta. Di pesantren ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional dan digabung dengan kurikulum internasional Cambridge Checkpoint untuk pelajaran matematika, sains, dan bahasa Inggris. Nah, bagi Anda yang ingin memakai bahasa asing dalam lingkup pergaulan, Tazkiyah bisa menjadi salah satu pilihan lingkungan untuk menunjang bahasa asing Anda, karena bahasa yang diwajibkan adalah bahasa Arab dan Inggris. Selama ini juga terdapat beberapa eskul seperti berkuda, memanah, dan bela diri. Bagaimana? Anda tertarik, sahabat beriman? Pompes dan rehabilitas mental Az-Zain. Ada yang unik dari pesantren ini. Pondok pesantren ini adalah pesantren khusus untuk merehabilitasi para santri yang gila atau kurang waras. Ponpes ini terletak di Dusun Bangilan, Desa Pandan Ajeng, Kecamatan Tumpang. Bangunan pondok pesantren ini terdiri di atas lahan 1 hektar. Kemegahan pesantren Az-Zaini ini terletak pada arsitektur bangunan yang mengadopsi bentuk bangunan Taj Mahal dan Masjid Kiblatain Palestina. Beberapa bangunan juga mirip dengan ballroom Majapahit Hotel Sheraton dan hotel di Dubai IDA. Bangunan tersebut berasal dari Gus Zain Baik yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren tersebut. Dilansir dari jawapos.com, Gus Zain sudah lama ingin membangun pondok ini. Meskipun pondok ini khusus untuk orang gila, tapi ia mengatakan bahwa bangunan tersebut harus baik, kalau perlu mewah. Cita-cita Gus Zain pun menjadi kenyataan. Para santri tinggal di gedung mewah dan bersih, dan mendapat perawatan ekstra dari pengurus pesantren. Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. Pesantren yang didirikan oleh 3 bersaudara, putra tokoh agama di Gontor Santoso Anam Besari. Ketiganya adalah Ahmad Sahal, Zainuddin Fanani, dan Imam Jarkashi. Pesantren yang sudah berumur kurang lebih 90 tahun ini menjadi lembaga pendidikan yang kian modern. Bangunan-bangunan yang ada di sana menjelma menjadi gedung yang modern. Sedikit demi sedikit tak hanya gedungnya yang mewah,
tapi juga memiliki stadion yang luasnya 1,8 hektar. Stadion itu namanya adalah Stadion Gontor Darussalam dengan tribun 50 kali 25 meter. Tempat duduknya bisa menampung sekitar 2.000 orang. Karena kemajuannya, pesantren ini sering dijuluki sebagai ikon pesantren Indonesia. Al-Maksum Bandung. Yayasan Al-Maksum menyelenggarakan program pendidikan dari TK sampai SMA, full day school atau morning school. Pesantren siswa Al-Maksum, fasilitas asrama tentunya dapat dikatakan bagus, karena setiap kamar hanya dihuni sebanyak 4 orang saja untuk asrama putri, sedangkan untuk asrama putra dihuni tak jauh berbeda, yaitu 4 hingga 6 orang. Dalam kamar tersebut juga terdapat kamar mandi, fasilitas olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya juga. Ada seperti lapangan futsal, lapangan basket, kolam renang, lapangan voli, jogging track, hingga kantin dan warnet. Tak lupa pula ada poliklinik. Yayasan Al-Maksum memiliki luas 5 hektar dan 4 hektar tanah baru yang belum terpakai. Lulusan Al-Maksum tentunya adalah tahfiz Al-Quran 30 juz. Program tahfiz ini sudah berjalan sejak 2015 silam dan tentunya telah menghasilkan banyak hafiz yang baik dan berprestasi. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu yang terbesar di daerah Jombang. Pada tahun 1899, Kyai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren ini. Kyai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pendiri NU dan sosok yang memiliki karisma. Pesantren dengan banyak kontribusi dalam kehidupan masyarakat ini tak hanya belajar bahasa Arab dan agama Islam, tapi juga memasukkan pelajaran umum ke dalam struktur pembelajarannya. Pondok Pesantren Daar El Kolam. Lokasi di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Didirikan 20 Januari 1968. Pondok pesantren ini didirikan oleh Haji Kasat Mansur dan DRS Kyai Haji Ahmad Rifai Arif. DRS Kyai Haji Ahmad Rifai Arif sebagai figur pesantren sekaligus pendiri pesantren meninggal 15 Juni 1997. Akhirnya beliau mengamanatkan pesantren ini kepada Kyai Haji Adrian Mafatilullah Karim, Kyai Haji DRS Ahmad Syahiduddin, dan Haji Waina. Pondok pesantren ini merupakan pesantren modern yang merujuk pada pembelajaran yang berdasar pada kitab-kitab klasik. Dengan perjalanan panjang yang telah dilalui, Pondok Pesantren Daar Al Kolam telah menjadi sebuah lembaga pendidikan dengan format besar dan pendidikan modern yang melibatkan lebih dari 370 guru dan 5.000 santri. Pondok Pesantren Langitan. Pondok Pesantren Langitan adalah pondok pesantren tertua di Indonesia. Ponpes ini sudah ada sejak 1852, jauh sebelum Indonesia merdeka tentunya. Ponpes yang terletak di Dusun Mandugan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur, ini berdiri di atas tanah dengan luas 7 hektar. Pemimpin pertama pondok pesantren ini adalah Kyai Abdullah Fakih, yang terkenal sebagai ulama yang disegani oleh para pejabat tinggi karena karisma yang dimilikinya. Awalnya pondok pesantren Langitan ini hanya menempati musola kecil yang diasuh oleh Kyai Haji Muhammad Nur. Beliau pun akhirnya mengajak masyarakat untuk tolong-menolong membangun pesantren ini untuk berkembang pesat hingga saat ini. Ternyata kata Langitan diambil dari kata Plang dan Wetan, yang masing-masing berarti papan nama dan timur. Timur artinya timur Pulau Jawa, dan sekedar untuk mengetahui luas wilayah pesantren ini kurang lebih dari 7 hektar. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Salah satu pesantren tertua yang masih eksis sampai sekarang adalah Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Pesantren ini berhasil mempertahankan jumlah santri yang tetap, yaitu sekitar puluhan ribu santri, putra dan putri. Pesantren ini berhasil mandiri dari segi keuangan berkat bisnis waralaba minimarket atau mart yang diberi nama Koperasi Sidogiri. Lembaga keuangan bernama BMT atau Baitul Walmat Tamlil, dan sederet usaha-usaha yang lain. Pondok Pesantren Al Khairat Palu. Pesantren selalu identik dengan Jawa, tapi tahukah Anda ternyata ada juga pesantren yang terkenal di luar Pulau Jawa, yaitu Pesantren Al Khairat di Palu. Pondok yang didirikan oleh para habib tersebut sudah tersebar di berbagai daerah seperti Maluku, Papua,
Kalimantan Timur, Halmahera, dan tentu saja Jakarta. Total dari keseluruhan unitnya adalah 1.400 santri dan mahasiswanya kira-kira 210.000. Sedangkan tenaga pendidikannya adalah 70.000 staf. Selain ilmu agama, pesantren ini juga mengajarkan nasyid, sabrah, dan gapeh yang merupakan bagian keterampilan kesenian. Nah, sahabat beriman, itulah 10 pesantren yang megah besar dan luas dengan berbagai fasilitas yang memadai. Bahkan santrinya juga mencapai ribuan. Pesantren-pesantren tersebut telah melahirkan dan mencetak orang-orang hebat. Masya Allah, semoga semakin banyak pesantren-pesantren yang tumbuh berkembang dan maju ya. Oke sahabat beriman, sekian dari kami, semoga informasi ini bermanfaat. Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.